hormati ibu-ibu, rekan guru, dan Bapak Penjaga SD Negeri Notok 01. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi modul 1 program guru penggerak dalam keadaan dan walafiat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Di sini saya selaku pembawa acara, izinkan saya membacakan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Notok 01, yang ketiga sosialisasi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada siang hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu dari SD DSD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu, guru SD Negeri Notok 01 beserta Bapak Penjaga yang saya hormati, pertama Ibu ajaran puasa bahwa pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan selamat. Yang kedua, pada hari ini ada acara sosialisasi dari guru penggerak yaitu Ibu Nur Zafah SPD yang akan mensosialisasi program guru penggerak modul 1. Untuk itu mari kita sebagai teman sejawat, saya sebagai kepala sekolah akan selalu mendukung, memberikan support, semangat, dan apa yang diperlukan oleh Ibu Nur, kita insya Allah kita akan memfasilitasi. Dan saya minta kepada Bapak Penjaga maupun Ibu Guru untuk memperhatikan, mencampkan apa yang disosialisasikan oleh Bu Nur tadi. Dalam modul 1 ini nanti Bu Nur akan mensosialisasi yang pertama ini masalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, yang keempat budaya positif. Dengan adanya sosialisasi ini semoga dapat membawa lebih maju untuk Ibu Nur sendiri, kemudian menambah ke teman-teman guru-guru SD Negeri Notok 01, kemudian juga untuk anak-anak kita. Untuk itu marilah kita dukung apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Nur atau kegiatan-kegiatan yang lain. Selalu kita dukung, selalu kita bantu apa yang dibutuhkan oleh Bu Nur. Jadi saya selaku kepala sekolah, saya mengucapkan terima kasih juga atas partisipasi pendengar semua, terutama Ibu Nur yang sudah aktif sebagai guru penggerak. Ini sudah berjalan 3 bulan
dan insya Allah nanti akan selesai dalam jangka waktu 9 bulan. Monggo ini saya tidak panjang lebar, saya sebutkan saja. Semoga apa yang disampaikan Bu Nuriyasa nanti dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga untuk guru-guru yang lain di wilayah Kecamatan Gunungkar. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Denise atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan sosialisasi modul 1 program guru penggerak. Kepada Ibu Bapak SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Denise, Kepala Sekolah SD Negeri Ngetok 01. Yang terhormat, yang kami hormati teman-teman semua, rekan guru SD Negeri Ngetok 01 dan penjaga SD Negeri Ngetok 01. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sosialisasi modul 1 program guru penggerak yang merupakan tugas dari modul 1.4 budaya positif. Untuk itu, langsung saja saya akan memaparkan sosialisasi modul 1. Modul 1.1 itu berkaitan dengan filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pada modul ini ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama adalah dasar pendidikan KHD, itu adalah Ki Hajar Dewantara, yang berarti menuntun. Yang selanjutnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak, merdeka dan bermain. Dan yang selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Ada lagi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bukan tabula rasa. Yang kelima, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara budi pekerti, dan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara petani. Dan nanti yang ketujuh dan kedelapan adalah relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara pesan kunci dan refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara pesan kunci. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi di sini pendidikan itu dimaksudnya adalah untuk menuntun, bukan memaksa, tetapi menuntun. Apa yang dituntun yaitu kekuatan kodrat. Kekuatan kodrat yang ada pada anak, tujuannya adalah apa? Agar anak itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada dasarnya pendidikan ini nanti diharapkan agar anak itu selamat dan bahagia, yang pada nantinya dia siap untuk menjadi bagian dari anggota masyarakat. Next. Nah, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Di sini kekuatan kodrat atau kodrat yang dimaksud itu adalah
masih tadi. Kodrat yang dimaksud itu adalah kodrat anak atau potensi yang ada pada anak. Seperti kodrat anak, salah satunya adalah anak itu bermain, itu adalah salah satu dari kodrat anak. Next. Nah, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menuntun ini ada pada Engarso Songtulodo, Engmatyo Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Nah, kita di sini sebagai pendidik, Engarso Songtulodonya bagaimana? Kita menjadi teladan. Kita menjadi teladan bagi murid-murid kita. Contohnya di sini teladan itu misalnya kita disiplin, itu akan menjadi contoh tersendiri bagi anak-anak. Tanpa kita memaksa anak untuk disiplin, maka secara tidak langsung dia akan melihat kita disiplin dan nanti akan mengikuti disiplin itu. Selanjutnya, Engmatyo Mangunkarsa ini adalah di tengah memberikan semangat. Aplikasinya dalam kelas, Engmatyo Mangunkarsa itu adalah ketika kita berada di kelas, misalkan kita di dalam kelas itu memberikan suatu tugas untuk berdiskusi. Nah, posisi kita di sana adalah kita sebagai penengah. Ketika ada teman yang lain yang mempresentasikan hasil diskusinya, maka kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, maka kita memposisikan diri sebagai moderator untuk menengahi. Itu yang dimaksud di sini aplikasi nyatanya dalam pendidikan, dalam pembelajaran. Sedangkan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Nah, ini kita bisa ambil contoh ketika anak-anak itu sedang mengikuti lomba. Yang kita lakukan sebagai pendidik, kita hanya memberikan dorongan. Kita tidak bisa langsung ikut campur ketika anak lomba tersebut kita action di sana, tidak, tetapi kita hanya memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan kepercayaan kepada anak-anak bahwa anak-anak itu mampu untuk melaksanakan lomba tersebut sesuai dengan dirinya sendiri. Ini Engarso Songtulodo, Engmatyo Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani mempunyai tujuan agar anak-anak tadi memiliki kodrat anak yang selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, Tutwuri Handayani ini menjadikan salah satu slogan bagi pendidikan di Indonesia. Diharapkan nantinya guru itu baik posisinya ada di depan atau di tengah maupun di belakang, dia dapat memberikan dorongan pada anak untuk selamat dan bahagia. Next. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak merdeka. Nah, ini yang dimaksud menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak itu adalah merdeka. Merdeka itu bagaimana? Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain atau akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ini nanti diharapkan anak-anak ketika mereka melaksanakan pendidikan, mengikuti pendidikan sebagai anggota masyarakat nanti ke depannya, dia dapat menjadi manusia merdeka, manusia yang dapat berdiri di kaki sendiri dalam arti mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau biasanya adalah dapat bekerja sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak seperti yang saya paparkan tadi di depan. Salah satu kodrat anak adalah bermain. Anak itu merupakan surplus energi, jadi anak itu kelebihan energi. Untuk itu mengapa anak-anak di usia SD, karena kita ini sedang berada di jenjang SD ya, jadi kita bahas tentang pendidikan di SD. Kenapa anak-anak itu tidak mau diam? Kenapa anak-anak itu selalu
usil atau selalu bergerak aktif, karena memang salah satu kodrat anak itu adalah bermain dan dia mempunyai kelebihan energi. Nah, kita sebagai pendidik, bagaimana agar surplus energi yang terjadi pada anak yang dimiliki anak itu nantinya dapat menjadi potensi yang dapat membawa anak itu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di masyarakat dan juga keselamatan. Kita bisa mendesain pembelajaran di mana salah satu kodrat anak bermain ini dapat muncul di situ. Misalnya salah satu pembelajaran yang biasa saya lakukan adalah dengan kuis. Nah, kuis Humpimpa biasanya seperti itu. Ketika anak-anak itu saya ajak bermain kuis, mereka sangat senang sekali. Jadi materinya saya sampaikan secara tidak langsung, mereka akan mendengarkan apa yang saya sampaikan terkait dengan materi itu. Dan nanti ketika mereka sedang saya panggil per kelompok, satu anak untuk mewakili kelompoknya, kemudian yang menang saya akan berikan poin. Dan sebagai hadiahnya nanti saya cukup memberikan bintang kepada anak-anak. Dari permainan ini yang saya desain dalam pembelajaran, saya itu dapat menyimpulkan bahwa anak-anak itu ternyata mereka asik dan mereka secara tidak langsung memaksa diri mereka untuk mengeluarkan potensi yang mereka miliki. Biasanya kalau tidak seperti itu, mereka tuh sama-sama dewe, kadang mendengarkan pelajaran itu sambil glosor seperti itu. Tapi kalau dengan adanya saya berikan kuis, nah mereka sangat antusias. Mereka benar-benar mendengarkan. Takutnya kalau mereka tidak mendengarkan, maka mereka akan melewatkan materi. Dan nanti kalau ada bedaan itu tadi, permainan Humpimpa tadi, mereka tidak dapat menjawab. Nah, ini menjadikan beban bagi mereka dan kelompoknya. Itu adalah salah satu cara untuk yang saya adaptasi ke dalam kelas agar surplus energi pada anak itu dapat terrealisasi dalam bentuk permainan dan juga sesuai dengan kodrat anak. Karena tadi dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain. Nah, pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga, cipta, rasa, karsa itu sebenarnya sudah ada pada diri anak. Tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana agar anak tersebut dapat memiliki peragai atau sifat baik agar dapat mencerminkan anak yang dapat menjadi bagian dari masyarakat yang merdeka. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Oke, next. Nah, ini pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan, bagaimana sih yang dimaksud pendidikan yang berpihak pada anak itu? Di sini dijelaskan dalam bukunya Ki Hajar Dewantara, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hal, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Sebenarnya kalau di buku dari pendidikan guru penggerak itu, dulunya itu pendidikan yang menghamba pada anak, bukan pendidikan yang berpihak pada anak. Tetapi karena adanya penghalusan bahasa, kemudian diganti dengan pendidikan yang berpihak pada anak. Karena kalau menghamba itu kan pada Allah, pada Tuhan, bukan pada anak. Lah, yang dimaksud kok pendidikan berpihak pada anak itu bagaimana? Kita sebagai seorang pendidik mengusahakan bahwa objek pelaku dari pendidikan itu adalah anak. Hal apapun yang kita lakukan itu adalah untuk anak. Nah, dimaksudkan di sini untuk apa? Kita itu ikhlas untuk mendidik agar anak itu dapat menjadi pribadi yang sesuai dengan karakter yang dimiliki. Dan karakter yang dimaksud di sini adalah karakter yang baik seperti itu. Dan di sini lagi ditegaskan pada buku kuning oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pokoknya pendidikan itu harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak
karena hanya dua orang ini yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Nah, dari buku kuning ini dimaksudkan tadi bahwa kita sebagai seorang pendidik diharapkan untuk ikhlas mengabdi kepada anak dengan sebaik-baiknya, agar nanti anak juga dapat memperoleh hal yang sebaik-baiknya. Next, ada yang menarik di sini yang menurut saya baru. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bukan tabula rasa. Maksudnya bagaimana? Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi kita tidak bisa, murid kita tidak bisa langsung, kamu harus menjadi seperti ini, kamu harus bisa matematika, kamu harus bisa IPA, kamu harus bisa SBDP, harus bisa ini. Tidak seperti itu, karena anak itu sebenarnya sudah punya kodrat anak dari sang pemberi kodrat. Sang pemberi kodrat ya siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita orang Islam. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun anak tersebut untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi tadi bahwa anak itu bukan kertas kosong, anak itu sudah mempunyai kodrat, dan tugasnya kita itu nanti adalah menebalkan di dalam kertas tadi yang masih samar-samar, kita tebalkan dengan pendidikan. Lalu di sini ada pertanyaannya, bagaimana menebalkannya? Menebalkannya itu adalah ada dua cara menurut pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama adalah dengan konteks diri pada anak, dan yang kedua adalah dengan sosiokultural. Dengan konteks diri pada anak ini maksudnya apa? Anak mengeksplorasi dirinya sendiri untuk dapat meningkatkan kemampuan dirinya untuk lebih baik dan lebih baik. Karena kita tahu bahwa kadang kan ada anak yang tidak usah diminta untuk belajar, tidak diminta untuk mengerjakan ini, mereka secara langsung sudah dikerjakan dulu dari rumah. Berarti memang ini konteks diri pada anaknya itu bagus, seperti itu. Tetapi ada juga yang kedua adalah dengan sosial kultural. Maksudnya bagaimana kita membuat suatu desain atau di sekolah seperti itu, kita buat di sekolah agar itu anak-anak dapat mempunyai kepribadian yang baik melalui suatu ekosistem sekolah, seperti pembiasaan sebelum belajar masuk sekolah dengan berbaris, kemudian berdoa, tertib, jadwal piket yang teratur oleh siswa, tentang kebersihan juga. Itu juga merupakan salah satu cara menebalkan kertas yang masih samar-samar tadi agar semakin tebal dengan ekosistem sekolah atau dengan kebudayaan sekolah. Next. Nah, ini masih tentang tadi, bahkan bahwa anak itu bukan kertas kosong, melainkan dengan konvergensi teori ini. Jadi ini dituliskan oleh Iwan Syahril, GTK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan itu berdasarkan konvergensi teori, jadi bukan tabula rasa. Jadi anak lahir diumpamakan selai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisan itu suram. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan menjadi tebal, bahkan
jika bisa dibikin lebih suram. Jadi kertas yang samar-samar tadi itu bukan hanya berisi baik, tapi juga ada yang berisi kurang baik. Dan tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menebalkan tulisan yang baik tadi, yang pada anak-anak, kemudian kalau bisa menghapus tulisan yang masih samar-samar itu tadi, dalam arti sifat yang kurang baik, karena memang sifat baik dan kurang baik itu satu paket ada pada anak. Selanjutnya, pendidikan hanya tuntunan di dalam hidup tumbuh anak-anak. Hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya anak-anak. Next. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini lebih menekankan kepada budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jadi di sini yang dinamakan budi. Budi itu adalah pikiran, kemudian perasaan, dan kemudian kehendak atau kemauan. Dan pekertinya itu adalah tenaga. Antara budi dan pekerti itu harus seimbang. Itu ada pada permainan gamelan dan menenun. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah petani. Maksudnya bagaimana? Seorang petani yang menanam jagung hanya dapat hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanaman, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidupnya. Hidup tanaman membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidupnya tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya kita itu pendidik itu diibaratkan adalah sebagai seorang petani. Kenapa seperti itu? Next penjelasannya. Nah, ini pendidikan itu hanya bisa menuntun, namun faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak sangat besar. Jadi kita itu kan seorang petani. Kalau kita menanam, katakanlah anak itu adalah bibit jagung, kita harapkan nanti ya tumbuhnya ya buahnya ya jagung. Tidak bisa kita anak ini nanti bibitnya jagung, kita harapkan nanti anak menjadi durian. Tidak seperti itu. Lalu apakah peran kita ini sangat besar terhadap tumbuhnya anak? Sangat besar. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanam itu sebagai jagung. Selain itu juga tak dapat memelihara padi tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam, bahkan ia juga menghasilkan
tanaman padi yang lebih besar dari tanaman yang tidak dipelihara. Jadi seperti ini Pak. Jadi setelah saya dapatkan dari pendidikan ibarat petani, saya itu lebih tidak, kalau dulu orang mengatakan saya itu ambisius dalam arti ketika anak saya ini harus seperti ini, kudunya yo iso kabeh perkalian 1 sampai 10 kudu iso sampai sak kelas. Saya dulu itu seperti itu. Tetapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya menjadi lebih lunak. Oke, saya tahu bahwa setiap anak itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Seperti katakanlah kalau murid saya itu Dava itu ya bagaimana? Mau kita keras kayak apapun, memang dia seperti itu. Lalu bagaimana? Kalau dia secara IQ-nya memang kurang, saya lebih akan ke EQ dan SQ-nya. Jadi tentang hubungan sosial dan tentang ketuhanannya, coba saya akan sedikit demi sedikit melunak seperti itu, agar dia itu lebih, intinya lebih baik, lebih berbudi. Jadi kita sebagai seorang petani, katakanlah di sini adalah ladang ya. Pendidikannya sudah bisa memang benar, ladang dulu. Jenengan lewat ladang dari status ladang 1, ladang 2 itu loh. Itu memang sesuai sekali dengan pendidikan guru penggerak. Jadi sekolah ini diibaratkan adalah ladang dan kita ini adalah petaninya. Kalau kita itu sebagai petani kok open karo ladangnya, yang terjadi ya tumbuhnya anak-anak ini nanti sangat bagus. Tetapi kalau kita kok petani kok abai lah ben ngono ah, jenenge bocah iku ya wis peti gaweane dhewe ya total gede ya lu kerja, ya wis iso dhewe. Ya memang seperti itu nanti, memang kodratnya seperti itu ya bisa. Tetapi ya tumbuhnya ala kadarnya. Tetapi kalau kita rawat benar-benar, oh kita sirami, kita beri pupuk, kita cabuti rumputnya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bibit-bibit unggul dalam kasih anak-anak ini tadi akan mengalami lebih baik. Maksudnya gimana? Kalau kita biarkan ya wis tanamannya seperti itu. Tetapi kalau kita benar-benar ngurmati, ya hasilnya mesti lebih baik. Biasanya mungkin kalau kita harapkan nanti tanaman itu padi itu 10 ton, bisa jadi 15 ton. Tapi kalau kita biarkan, yang biasanya targetnya bisa mencapai 15 ton, mungkin target kita hanya 5 ton saja. Kenapa bisa seperti itu? Ya kita tidak merawatnya. Kalau kita merawatnya ditunggoni. Nah kalau burung sing ape nyocok ya dibusak, ya dikei banyu, maka nanti tumbuhnya akan berbeda. Nah seperti itulah kita sebagai seorang pendidik. Kita itu adalah petani. Next. Nah ini tadi sudah tak jelaskan di depan. Perlu tidaknya pendidikan atau tuntunan ibarat perlu tidaknya pemeliharaan tanaman. Jelas pemeliharaan tanaman itu sangat perlu agar nanti tumbuhnya seperti yang kita harapkan, bahkan di luar dari ekspektasi kita, dalam arti lebih jauh lagi, lebih baik lagi. Next. Relevansi filosofis pendidikan belajar Dewantara Pesan Kunjungan. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus mendidik sesuai dengan kodrat anak. Di sini ada yang merah-merah, itu harus menjaga keselamatan, dalam arti nanti dalam pelaksanaannya juga nanti pelaksanaan pembelajaran selamat, kedepannya juga menjadi anak yang selamat dan juga harus bahagia. Pelaksanaannya juga harus bahagia, tidak usah menekan anak. Maksudnya memang tadi, kalau saya dulu itu memang sering menekan anak. Banyak nek orang iso nututi saya itu kadang anak-anak itu ya kasarannya stres seperti itu. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya turunkan ritme saya sebagai mengajar. Saya ikuti cara anak mengajar, saya anak belajar. Jadi saya
mengajak saya untuk menjadi kalian harus seperti ini, seperti itu. Tapi saya lebih ke oke, kalian seperti ini tak temputi. Nah, di sini aplikasinya Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan abad 21 yang sedang kita jalankan adalah menuntun. Menuntun itu adalah kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Jadi dalam kita menuntun sebagai seorang pendidik, kita itu harus berkolaborasi. Kolaborasi dalam apa? Kita itu guru tidak sendiri. Kita adalah satu keluarga. Jadi diharapkan jika ada suatu masalah dalam kelas, kita pecahkan bersama-sama. Kita saling sharing. Itu yang kolaborasi antar guru. Selain itu juga kolaborasi pendidikan, kolaborasi di dalam kelas. Kolaborasi di dalam kelas itu adalah dengan cara diskusi. Kalau dulu anak-anak yo ben sing pinter yo ben pinter, sing bodoh yo ben bodoh. Kalau saya dulu, tapi kalau sekarang saya lebih suka anak-anak itu belajar berkolaborasi, belajar bersama-sama. Jadi ada kalanya anak-anak itu mereka belajar berkelompok dengan sharing, sing ora iso marai sing iso. Kalau ini di kelas, mungkin di kelas rendah ya agak sulit diterapkan karena memang anak-anak, tapi mungkin di kelas tinggi ini sudah bisa diterapkan. Dan hasil pembelajaran kolaborasi, kenapa kelas 5 itu saya selalu bikin buat kelompok, itu sebenarnya juga meringankan kerja guru. Kenapa demikian? Jadi kalau misalkan ada anak yang tidak bisa, itu sudah menjadi tanggung jawab kelompok. Yuk tanya sama temanmu dulu sebelum tanya sama guru. Jadi saya nanti muter di kelompok yang lain. Jadi kalau mereka satu-satu, saya ora iso kalau pembelajaran individual saya biasa kayak gitu. Nah ora iso ya kok nggak kelompok. Tetapi kalau pelan pembelajaran berkolaborasi, gurunya penak, muridnya ya kepenak, hasilnya ya kepenak. Sesuai dengan tujuan dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan relevansinya terhadap kehidupan selanjutnya ini dalam kehidupan kerja, bahwa teamwork, kerjasama itu sangat berpengaruh besar. Bahkan di dunia pekerjaan itu salah satu kriteria yang dicari dalam dunia perusahaan itu adalah anak yang mampu bekerja sama. Kuwi entok orang belum kerja sama, ya percuma. Biasanya mereka ada poin kurang jika memang tidak bisa bekerja sama. Dan untuk itu disinilah relevansi dari Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan abad 21. Ada juga kritis dan reflektif. Diharapkan anak itu dapat berpikir kritis. Selain anak, sebelum anak berpikir kritis terlebih dahulu, kita sebagai seorang pendidik harus mampu mempunyai pemikiran yang kritis untuk diberikan anak, agar anak nanti juga dapat mempunyai pemikiran yang kritis dan reflektif. Selanjutnya komunikasi. Ini yang sering kita lakukan, komunikasi dalam pembelajaran pun ini kita seharusnya memang selalu berkomunikasi dengan anak. Bahkan kalau perlu kita buat dulu sebuah kesepakatan kelas. Nanti ada di modul selanjutnya. Selanjutnya adalah kreatif, inovatif. Nah, Ki Hajar Dewantara tadi selamat dan bahagia, yang pada intinya nanti pendidikan abad 21 ini adalah well-being. Well-being itu apa? Ya sama, selamat dan bahagia. Intinya pendidikan itu harus membahagiakan. Membahagiakan siapa? Membahagiakan semuanya. Anaknya, muridnya, dan juga pendidiknya juga harus bahagia. Pendidiknya orang bahagia, maka anaknya ya orang pakai bahagia. Untuk itulah program-program pemerintah ini alhamdulillah selalu menyejahterakan bapak dan ibu guru, dan semoga nanti kedepannya menjaganya juga ya. Amin. Next, refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, pesan kunci. Pesan kunci dari modul 1.1. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa
rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Ini adalah pengembang modul 1.1 yang menulis bahwa yang dimaksud di sini kita sebagai seorang guru dan murid itu saling berkolaborasi. Jadi hubungannya itu tidak hubungan saklek yang murid kok, ya kudune ya hormat karo aku. Yang murid kok, kudune amat karo aku, nyapu ya nyapu, aja bantah. Tidak seperti itu yang dimaksud. Guru dan murid ini bersama-sama, yuk kita belajar bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Ini yang pada awalnya berdoa ini sangat penting. Kalau saya lihat dulu, ini saya bukan orang saya. Kalau dulu anak-anak itu sudah berdoa, saya tuh lebih suka ada anak-anak aja bunga. Aku tak jipo apa nek kantor, aku tak HP ku nek ana pesane tak tulis seperti itu. Aku tak nulis apa dhisik seluruh bukuku kok tak pelajari apa yo dengan sibuk sendiri seperti itu. Tapi sebenarnya esensi dari berdoa itu adalah sangat penting. Kenapa saya katakan demikian sangat penting? Ketika dalam pembelajaran doa itu sudah sangat hikmat. Saya rasa kedepannya nanti kita juga akan enak membawakan pelajaran itu. Kita akan enjoy. Jadi ini juga mengingatkan saya sendiri ketika berdoa, usahakanlah berdoa dengan yang sungguh-sungguh bersama dengan anak dengan hikmat. Nah, iso ditungguni ora usah nek kantor saya sendiri loh ya. Saya ini menasihati diri saya sendiri, bukan ibu-ibu yang lain. Seperti itu dari esensi dari sebuah doa. Jadi guru dan murid ini tadi berkolaborasi, tujuannya apa? Kita semakin kita itu nanti erat dengan anak, hubungannya erat dalam arti hubungan bukan saklek aku guru harus dihormati. Ya memang nanti secara tidak langsung anak-anak itu juga akan menghormati kita. Tidak usah kita minta, aku kudu hormat kalau aku atau guru. Tidak seperti itu. Nanti secara tidak langsung anak-anak itu juga akan menghormati kita. Karena adanya kedalaman rasa itu. Oh iya begitu. Seperti itu. Untuk selanjutnya, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Jadi pada dasarnya nanti adalah anak-anak itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai anggota masyarakat. Next. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak ini nanti di modul-modul selanjutnya tidak sebanyak di modul awal, hanya sedikit saja karena penjelasan yang pertama memang banyak sekali karena kuncinya adalah pesan dari Ki Hajar Dewantara yang kami pelajari sebagai guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak. Next. Di sini guru penggerak itu ada di tengah itu mempunyai nilai. Nilainya yang pertama adalah mandiri, reflektif, mandiri di sini ya. Guru penggerak itu harus bisa secara mandiri untuk mengembangkan dirinya sendiri. Reflektif itu adalah refleksi atau ngoco, dan saya mengartikan ngoco. Jadi, yo bener orang ya pembelajaran saya tak lakoni wis apik tapi ini. Kedepannya aku kudu kepikir ben pembelajaran ini tambah apik. Muridku yo seneng, aku yo seneng. Materinya juga sama. Itu adalah reflektif atau refleksi. Kolaboratif. Guru penggerak itu tidak sendiri, tapi berkolaborasi. Dengan siapa dia berkolaborasi? Yang pertama adalah dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah di SD-nya masing-masing. Dan dia juga mempunyai komunitas guru penggerak dari berbagai sekolah. Dan nanti ruang lingkupnya yang lebih besar lagi adalah skala nasional yang tergabung dalam komunitas guru penggerak. Yang selanjutnya adalah inovatif. Yang dimaksud di sini adalah selalu berinovasi, selalu memberikan pembahasan
pembaruan terutama yang pertama adalah untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian kalau bisa mengikut sertakan dengan rekan-rekan semua dan juga untuk muridnya. Yang kelima adalah berpihak pada murid. Di sini tadi sudah dijelaskan di depan berpihak pada murid bahwa pembelajaran apapun yang kita lakukan itu nantinya adalah keberpihakan pada murid. Selanjutnya, peran dari guru penggerak yang pertama adalah menggerakkan komunitas praktisi. Di sini yang dimaksud menggerakkan komunitas praktisi adalah bersama-sama untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat mengembangkan baik diri sendiri maupun sekolah. Ini yang selanjutnya adalah menjadi coach bagi guru lain. Yang nomor 3 adalah mendorong kolaborasi. Mendorong kolaborasi itu guru penggerak harus mampu untuk bekerja sama, baik itu berkolaborasi dengan murid maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Maksudnya di sini adalah murid ini dapat menjadi murid yang mempunyai kepemimpinan. Mereka lebih percaya diri terhadap apa yang mereka miliki. Yang selanjutnya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran di sini yang dimaksud adalah ketika guru penggerak action di depan kelas, itu mereka dengan bisa menjadi menguasai kelas. Dan tentunya nilai dan peran guru penggerak ini bukan hanya dimiliki oleh guru penggerak, tetapi rekan-rekan semua juga memiliki nilai dan peran ini, hanya saja belum tergabung dalam guru penggerak seperti itu. Kalau kebetulan saya sudah tergabung. Next, nanti kalau ada program guru penggerak di Pati, monggo silakan ikut, asik. Selanjutnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini yang sedang didengungkan. Profil pelajar Pancasila, kalau dulu kan PPK, pokok PPK, tapi sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, benar kritis. Yang keenam, mandiri. Jadi kami dari pendidikan guru penggerak itu diminta untuk memilih satu dari profil pelajar Pancasila ini untuk dilaksanakan di sekolahnya. Jadi memfokuskan satu. Sebenarnya kalau kita lihat keenam-enamnya ini pun kita sudah bisa melaksanakan, tetapi dari sana itu tugasnya hanya fokus satu saja dulu biar memudahkan dalam pelaporan dan yang lain. Dan itu saya memilih bergotong royong. Jadi dari modul 1.1 sampai dengan 1.4 aksi nyata saya semuanya tentang bergotong royong atau berkolaborasi. Next. Nah, ini dimensi dalam lingkungan penggerak. Maksudnya di sini adalah kita terlebih dahulu harus memengaruhi diri sendiri sebelum memengaruhi orang lain, dan sebelum sampai ke institusi dan ke lingkungan masyarakat kita harus bergerak dari diri, berkontribusi untuk diri sendiri terlebih dahulu. Kalau diri sendiri sudah oke, maka kita akan menggerakkan orang lain dan akan menggerakkan untuk institusi selanjutnya dalam ruang lingkup yang lebih besar. Kita akan menggerakkan lingkungan dan masyarakat. Next. Modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak.
kita untuk membuat visi tentang pendidikan, dan visi saya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila gotong royong dengan merdeka belajar. Next. Apa arti penting visi bagi Anda sebagai seorang guru? Jadi visi itu dapat menjadi pandangan ke depan yang memberikan landasan mengikuti program apa yang dilaksanakan pada satuan pendidikan agar tercapai visi tersebut. Intinya visi itu ya, kedepannya kita akan jadi apa? Visi seperti apa yang Anda miliki sebagai guru? Itu menciptakan pembelajaran yang terfokus, mengembangkan bakat, minat, serta kebutuhan murid sehingga murid dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan dengan mentransformasikan pendidikan yang menjadi lebih menyenangkan, berpusat pada pengembangan potensi siswa. Next. Mengelola perubahan yang positif. Jadi ini adalah gambar burung kecil yang sedang belajar untuk terbang. Ini dalam membuat perubahan yang positif dimaksud di sini adalah pertama serasa mustahil, tetapi untuk melakukan perubahan yang positif. Tetapi jika kita melihat burung kecil itu dari atas, maka kita lama-lama akan menikmati perubahan tersebut. Next. Nah, ini ada pendekatan apresiatif yang ditawarkan dalam visi guru penggerak. Jadi dalam guru penggerak sekolah itu adalah sebuah sistem dan mempunyai beberapa hal. Dengan pendekatan ini dapat dipakai sebagai alat mencapai tujuan. Jadi inquiry apresiatif ini dikenal dengan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi lebih, kalau bahasa agamanya itu husnuzon, berprasangka baik. Kalau bahasa kerennya itu kita itu harus selalu positive thinking. Positive thinking. Tetapi kalau dalam manajemennya, bahasa kerennya itu, bahasa manajemennya itu inquiry apresiatif. Jadi dalam segala hal pembelajaran di sekolah, dalam manajemen di sekolah, apabila kita akan menerapkan inquiry apresiatif ini, yang kita dapatkan adalah hal-hal yang luar biasa. Karena kita selalu memandang seseorang itu dari segi positifnya. Karena sekurang-kurangnya apapun, sejelek-jeleknya orang apapun, pasti seseorang itu mempunyai inti positif. Dan inti positif inilah yang kita gali agar menjadi kekuatan kita di sekolah untuk menjadi yang lebih baik. Itu dari pendekatan inquiry apresiatif dari manajemen perubahan. Tetap walaupun inquiry apresiatif berbasis kekuatan, kolaborasi adalah yang dijunjung tinggi. Selanjutnya modul 1.4 sudah di penghujung modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Eksplorasi konsep yang dibahas di sini adalah yang pertama, perubahan paradigma dari yang dulu adalah stimulus respon ke teori kontrol. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kelima, posisi kontrol, dan keenam, segitiga restitusi. Ini baru semua bagi saya ketika mempelajari modul budaya positif, modul 1.4 budaya positif. Next. Nah, perubahan paradigma stimulus respon. Kalau dulu kan kalau kita pelajari dulu itu kan stimulus respon. Tapi kalau sekarang sudah yang namanya teori kontrol.
Bisakah kita mengontrol seseorang? Pertanyaannya, aslinya kita itu tidak bisa mengontrol seseorang, tetapi seseoranglah yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Contohnya begini, kalau di kelas bisa nggak kita mengontrol murid? Aslinya tidak bisa. Kalau murid-murid itu sudah emosi, kita sebagai seorang guru yang hanya satu di dalam kelas, apalagi dengan perawakan kecil seperti saya, dibantai murid respon. Tapi karena murid tadi ada dalam satu ekosistem sekolah, dia menyerahkan dirinya, mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh murid. Jadi dikontrol oleh guru. Jadi kenapa kalau kita sadar kalau kita marah, bocah yang menaik, orang kok memberontak, ya karena tadi murid tadi mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lo peraturannya, untuk koyo iki lho. Ini kalau di kelas seperti itu. Tetapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan tentang dunia. Oh iya, jebule murid iki wis tak apa-apakno ya jeneng. Nek semene kemampuane wis apa-apa. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika ada anak bermain jegal ini kemarin yang terjadi di kelas 4 dan kelas 5 jegal kelas 4. Kalau berdasarkan teori stimulus respon, maka itu sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau dilihat dari teori kontrol, kita tanya dulu, apa sih sebenarnya tujuan anak tersebut untuk menjegal kacanya? Nanti ada kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon, teorinya orang lain itu bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Wes dikogara orang gedem, ya wes mubeng sekolah ping 5. Itu teori stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, kita ikuti, kita kolaborasi, kita kerjasama. Namanya nek cara biasanya dibereng. Karena dia sekira-kira negara akan jadi bisa seperti itu. Kalau stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Jadi nak murid belum ya menang, murid mau ya kalah. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, karena kita berpikir konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, maka model berpikirnya adalah menang-menang. Next. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak itu mempunyai perilaku, sebenarnya dia itu mempunyai tujuan, mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah mendapatkan cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Contoh tadi kelas 5 yang jegal kelas 4. Setelah saya tanya, sebenarnya tujuan dia itu hanya guyon kalau kelas 4. Berarti kalau guyon itu kebutuhan dasarnya yang mana? Kesenangan. Nah, contoh lagi, misalkan ada anak kelas 5 yang meminta makanan kelas 4 karena dia kelaparan, misalkan. Sebenarnya itu kan sudah tidak sesuai dengan aturan ya kan, karena meminta dan itu nanti bisa menimbulkan masalah kalau kelas 4 tidak boleh. Nah, sebenarnya kalau dilihat seperti itu, dia lebih pada kebutuhan dasar bertahan hidup. Terus ada juga anak yang bertahan dasarnya, pernah cerita, dia itu sangat kecil, bocah kecil. Dia itu anak nakal, malah digedeni kalau kaca-kacanya dulu. Maka dia selalu membuat onar di kelas. Pernah saya memiliki murid seperti itu. Setelah ditanya, ditelusuri, ternyata kebutuhannya itu apa? Penguasaan. Aku ini kan orang nakal. Aku ini yuran digedeni kacaku, kalah-kalah terus. Mulai itu, aku sak penakku dhewe ben kacaku itu gelem
do manut kalau aku seperti itu. Ini pernah saya menjumpai murid seperti itu. Next, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi, tujuan perilaku manusia itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, dia mau melakukan hal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masuk dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya kan memberikan bintang, dia ikutnya masih motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Ini masuk dalam motivasi internal. Jadi kita harapkan ketika anak-anak ini dapat mempunyai motivasi internal. Walaupun masih di tahapan nomor 2 atau nomor 1 tidak apa-apa. Yang penting kita tingkatkan anak-anak itu masuk dalam motivasi internal. Next. Nah, ini peraturan kelas. Kemarin saya membuat peraturan kelas bersama dengan anak karena mendapatkan mengaplikasikan teori yang saya dapatkan di guru penggerak untuk dilaksanakan di dewan kelas. Yang pertama adalah peraturan kelas. Kemudian kalau peraturan kelas sudah dibuat, peraturan kelas ini akan menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan itu jangan terlambat, seperti itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu sudah menginternalisasi di dalam diri. Kalau sudah menjadi keyakinan kelas, maka akan membentuk lingkungan yang positif. Untuk selanjutnya, kalau lingkungannya sudah positif, maka budayanya pun akan menjadi budaya positif. Next, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau sudah menjadi, mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan motor? Mengapa harus keyakinan? Kalau keyakinan itu kan sudah terinternalisasi di dalam. Jadi tanpa disuruh kita itu, oh iya helm itu penting, berarti aku pakai. Tapi kalau hanya sebatas peraturan, itu masuk dalam motivasi satu. Wah, beneran dihukum Pak Polisi, aku beneran tilang, ambil helm. Itu kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan, orang Pak Polisi lah, ya aku ini ambil helm, jadi helm itu kan keselamatan berkendara. Next. Nah ini ada peraturan dan bedanya peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Jadi di dalam keyakinan kelas itu ada nilai kebajikan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Jadi ya peraturannya ya kembalikan buku. Kalau tanggung jawab itu lebih luas. Tanggung jawab. Kelas 5 harus selalu tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tidak hanya pada bukunya saja, tetapi pada perilakunya harus tanggung jawab. Selanjutnya ada gunakan masker. Itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, kita kesehatan, keselamatan dan kepedulian terhadap sesama. Next, dihukum oleh penghargaan. Ini yang kemarin sempat jadi perdebatan, kenapa kok dihukum oleh penghargaan, kenapa ranking itu tidak boleh. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu menghukum. Dalam arti ini, kalau ranking 1, 2, 3 kita berikan penghargaan, oke, kalau ranking 1, 2, 3 itu yang bahagia. Bagaimana dengan 4, 5 sampai selanjutnya? Apakah dia bahagia? Ya tidak, dia merasa dihukum. Saya kok hadiah oleh si Jiloro keluar, kode-kode sekolah atau seperti itu. Yang dimaksud dihukum oleh penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi dia itu kalau mendapatkan penghargaan dan cepat-cepat kadang sampai lali orang digarap. Penghargaan ini tidak efektif dan penghargaan itu merusak hubungan. Tapi ini yang menjadi problema ketika
dihukum oleh pengharga ini sebuah pendapat ya. Ini pendapat kan namanya pendapat itu tidak harus diterima. Dihukum oleh pengharga itu adalah suatu pendapat oleh korpor leader atau siapa itu. Tapi kalau kita lihat dulu waktu kita belajar belajar tentang keterampilan mengajar, salah satu keterampilan mengajar kan memberikan penguatan. Dan salah satu keterampilan memberikan penguatan itu ada yang namanya keterampilan memberikan penghargaan. Dulu itu boleh, tapi tidak tahu sekarang ada statement seperti ini. Next. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati. Jadi kalau hukuman itu lebih kepada fisik. Misalnya kok pelajarannya matematika, anak terlambat, dia diminta untuk ngubung lapangan selama 5 kali, itu hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, ketika anak itu terlambat tidak mengikuti pelajaran matematika, nanti sepulang sekolah, anak tersebut misalnya terlambatnya 10 menit, dia harus mengganti 10 menit untuk mengerjakan pekerjaan yang tertinggal tersebut. Itu adalah sebuah konsekuensi. Next. Nah, tadi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan menghukum kue menang salah terus, itu adalah penghukum. Mubeng larangan penglima, itu penghukum. Membuat orang merasa bersalah, menggunakan kayak biasanya ini dengan nada. Nah, biasanya ini kok orang ini kok ini saat ini jadi ini piye? Itu membuat orang merasa bersalah. Teman, menggunakan hubungan baik dan humor. Ini lebih ke kita memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau, mengawasi perilaku berdasarkan peraturan atau konsekuensinya. Ketika tidak ikut upacara misalnya, kita pantau. Lalu konsekuensinya apa? Orang melu upacara ini yang bersih sukuk misalnya seperti itu. Tapi kalau itu lebih ke penghukum ya. Kalau monitor itu pemantau, hanya memantau. Selanjutnya adalah manajer. Manajer ini nanti berkaitan dengan posisi yang paling baik. Jadi diharapkan kita sebagai seorang guru ini memposisikan diri sebagai manajer. Manajer itu apabila ada suatu kesalahan pada anak, maka kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Jadi misalnya anak melanggar, kalau keyakinannya kelas bagaimana? Jadi anak sendiri yang menemukan solusi dari kesalahan yang dia perbuat. Next. Nah, kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, seharusnya kita bergerak dari pemantau menuju ke nilai-nilai manajer, jadi ke posisi kontrol manajer. Next. Nah, ini apa itu restitusi? Ini barangkali. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini contohnya seperti ini. Next, nanti saja contohnya. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dasar kebutuhan manusia ada 5. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembangkan muridnya yang berbuat salah pada mengembalikan muridnya yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Ini segitiga restitusi. Jadi restitusi itu gini, aplikasinya dalam kelas. Jadi ketika ada anak tadi kelas 5 yang menjaga kelas 4, itu kita ajak keduanya di kantor. Kita
ngomong dari hati ke hati. Lalu langkah kita ngomong bagaimana? Sudah ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita membuat keyakinan kelas, misalnya keyakinan selalu rukun dengan teman, misalnya. Kok dia jaga? Oh, kita tanyakan nilai apa yang kita sepakati. Rukun Bu, misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya menstabilkan identitas. Kita tidak menyalahkan karena restitusi itu bukan fokus pada hanya kamu maksa salah kok jaga, orang jaga ada bohong. Tidak. Tapi kita oke, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Lalu bagaimana cara kamu agar kamu dapat menjadi lebih baik? Saya akan minta maaf Bu, misalnya seperti itu. Yang keempat, yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Next. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih kepada Guru Su'afa atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan bagi ibu-ibu atau bapak yang mau bertanya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tertarik dengan masalah hukuman oleh penghargaan. Bagaimana pandangan saudara mengenai hukuman oleh penghargaan itu? Terima kasih. Apabila ada yang mau bertanya kembali, silakan Bu Puspa. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, tadi sedikit disinggung tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Bisa dijelaskan lebih rinci tentang kodrat alam dan kodrat zaman terhadap kodrat anak yang berkaitan dengan pendidikan? Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Kenapa? Terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan adalah tentang restitusi. Restitusi ini kan sesuatu hal yang baru dan saya dengar dan kegiatannya sangat luar biasa. Tolong dijelaskan mengapa restitusi ini dianjurkan untuk dapat membantu siswa kembali dalam kelompoknya. Terima kasih. Silakan untuk dijawab. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama adalah dihukum oleh penghargaan. Bagaimana tanggapan saya mengenai dihukum oleh penghargaan? Untuk saat ini, saya pun masih menganggap bahwa penghargaan itu adalah sesuatu hal yang masih efektif untuk dilaksanakan. Asalkan itu sesuai dengan porsinya. Kalau tidak sesuai dengan porsinya, kalau memberikan penghargaan secara berlebihan, itu mungkin yang kurang sesuai dalam program ini. Yang kedua, tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya bagaimana? Kita saat ini adalah saat ini di sini adalah kompleks pegunungan. Maka yang kita ajarkan adalah tentang bagaimana cara bercocok tanam. Kita mengenalkan kepada anak-anak itu lingkungan alam
gunungan, lebih ke eksplor ke pegunungannya, bukan kita ada di gunung ini tapi kita lebih mengeksplor ke daerah kutub seperti itu. Lalu dengan kodrat zaman, nah sekarang itu zamannya adalah zaman TikTok, Facebook, YouTube. Ya kita ngajarnya kita sesuaikan dengan yuk kita buat TikTok. Walaupun sebenarnya saya juga masih asing dengan TikTok, tapi karena anak-anak itu semuanya suka dengan TikTok, jadi saya ikut-ikutan membuat tugas yang berkaitan dengan TikTok. Itu salah satu sesuai dengan kodrat zaman. Jadi kita itu mendidik anak sesuai kodrat alamnya, alam pegunungan, dan kodrat zamannya, eranya ini era digital, ya kita masuk era digital seperti itu. Untuk restitusi tadi sudah saya jelaskan bahwa restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, selanjutnya adalah validasi tindakan salah dan menstabilkan identitas. Itu kita lakukan dengan baik, maka harapannya ini anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu kembali kepada kelompoknya. Demikian jawaban saya. Bagaimana? Ya, terima kasih. Sekian tentang sosialisasi modul 1 program guru penggerak dari saya, Nurjulafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara sosialisasi program guru penggerak. Alhamdulillah acaranya lancar. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dari saya, apabila dari awal sampai akhir terdapat kekurangan, saya meminta mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menempelkan kesepakatan kelas, karena Bu Nur merupakan warga kelas 5, jadi Bu Nur juga akan menempelkan. Bu Nur tempelkan ya, nanti diikuti murid-murid yang lain. Lanjut. Satu lagi resep ya. Siapa kembali? Yo. Ayo lanjut. Sudah selesai. Oke, Bu Nur akan membacakan keyakinan kelas 5, kesepakatan kelas 5. Ini karena Bu Nur warga kelas 5, Bu Nur mempunyai keinginan agar kelas 5 rukun, saling membantu, rajin belajar, tepat waktu, termasuk juga Bu Nur, percaya diri, dan semua kelas 5 nanti menjadi juara pada bidangnya masing-masing. Selanjutnya ada yang ingin, saya ingin istirahat. Ada yang ingin, saya ingin istirahat juga. 2 orang pengen istirahat. Selanjutnya, aku ingin kelas kita bersih. Berarti dia ingin kebersihan. Ya aku istirahat. Saya ingin membantu ibu memasak. Oke. Saya ingin punya kelompok yang baik. Punya kelompok yang baik itu berarti punya kelompok yang baik itu kerja sama ya. Kerja
kelompok iku sing apik, sing kompak, sing ora mau aku mau kelompok ora koyo ngono. Kudune walaupun iso ora iso nek kelompok iku dadi bersama-sama. Selanjutnya kelas 5 menjadi rukun dan bersih. Melune aman, damai dan rukun ya iki. Ambai. Melune iki karo kebersihan. Terus kompak dalam berkelompok. Maksudnya kerja sama. Ini dari Lega banyak sekali. Aku ingin kelas 5 bersih. Dan aku ingin kelompok kita kompak, ada di bagian kerja sama. Aku ingin kelas 5 rajin belajar. Ini tambah siji. Rajin belajar. Terus aku ingin kelas 5 masuknya tepat waktu. Disiplin. Selanjutnya ini sudah dari Lega. Selanjutnya saya ingin kelas 5 menjadi kompak dan dalam bekerja sama. Kerja sama. Terus saya ingin kelas 5 menjadi bersih dan sopan dan tidak ada pertengkaran lagi. Memiliki bersih, memiliki sopannya memang dijak. Ini cak sopan. Ini aku. Ini sopan. Sopan dan santun. Terus saya ingin kelas 5 sopan dan damai karena rukun aku. Oh, memang itu sopan. Oh iya. Yes, sopan karena damai karena rukun. Harus rukun dan dia sopan. Terus saya ingin kelas 5 menjadi rukun, ono wes, dan bersih dan tidak ada pertengkaran lagi bersama. Jadi aku ingin kelas 5 semakin baik dan semakin berarti ini adalah kesepakatan dari kelas 5. Kesepakatan kelas 5 ini Bu Nur akan olah menjadi keyakinan kelas kita. Nanti Bu Nur akan tambah. Tetapi setiap anak sepakat ini? Iya. Untuk yang kurang sepakat tadi saya ingin istirahat. Ya. Nah istirahat memang diberikan jadwal. Tetapi karena saat ini belum boleh istirahat PTN, karena waktunya hanya 2 jam, maka sok nak wes pembelajaran normal mesti ono istirahat. Nah ini ya durung ono istirahat. Tapi nanti bisa benar-benar beri jeda 5 menit